Windows 1.0 dirilis pertama kalinya ke publik pada 20 November 1985. Windows ini merupakan versi pertama dan merupakan nenek moyang dari Windows berikutnya. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas sehingga kurang populer di pasaran. Windows 1.0 ini sebenarnya bukan sistem operasi yang lengkap, tetapi hanya memperluas kemampuan dari MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. Selain itu, Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan yang sama yang dimiliki oleh MS-DOS. 2 tahun kemudian, atau di tahun 1987-an, Windows merilis Windows 2.0 yang memulai memperkenalkan penggunaan kartu grafis VGA. Jadi di Windows 2.0 ini mampu menampilkan resolusi yang lebih baik dari versi sebelumnya. Program aplikasi tambahan yang disertakan oleh Microsoft yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Selain itu, program aplikasi yang mulai dapat diinstal pada sistem operasi ini adalah CorelDRAW dan PageMaker. Keluaran ketiga dari Windows yaitu Windows 3.0 yang diperkenalkan pada tahun 1990-an, menawarkan peningkatan performa, advance grafik dengan dukungan 16 colors dan dukungan penuh prosesor yang lebih kuat dari Intel 386. Kemudian versi update-nya yaitu Windows 3.1 rilis pada tahun 1992. Windows 3.1 ini dilengkapi dengan font TrueType. Hal ini membuat Windows pertama kalinya menyediakan sebuah desktop publishing platform yang fungsional. Sebenarnya ide untuk mengeluarkan sistem operasi berbasis workshop sudah dimunculkan pada Windows 3.1. Namun, pengembangan lebih lanjut baru terdapat pada versi 3.1.1. Versi ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi Windows yang berbasis jaringan atau network yang diperkenalkan pada tahun 1992. Pengembangan Windows kemudian berlanjut ke Windows NT. Arsitek utama dari Windows NT adalah Dave Cutler, yang merupakan salah satu pimpinan arsitek sistem operasi VMS di perusahaan Digital Equipment Corporation. DEC sendiri kemudian dibeli oleh Compaq yang sekarang menjadi bagian dari HP. Microsoft merekrut Cutler pada tahun 1988 untuk membuat sebuah sistem OS yang bersifat portable, tapi akhirnya Cutler malah membuat sistem operasi baru. Windows 95 sudah terintegrasi dengan 32-bit TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol dan sudah mendukung jaringan internet, dial-up networking, dan dukungan plug and play, di mana kita bisa menginstal device hanya dengan mencolok kabel hardware-nya. Windows 95 ini dirilis pada tahun 1995 pula. Versi 32-bit dari Windows ini terdapat peningkatan kapabilitas multimedia, fitur yang lebih kaya untuk mobile computing, dan networking yang sudah diintegrasikan. Windows 98 mulai dipasarkan pada 25 Juni 1998. Di versi inilah Windows mulai support dengan port USB secara gila-gilaan seperti USB hub, USB scanner, USB mouse, USB keyboard, USB joystick, dan berbagai device USB lainnya. Pada tahun 2000, Windows merilis Windows ME, yaitu Windows Millennium Edition. Windows ME ini dirancang khusus bagi pengguna komputer rumahan. Namun rupanya versi ini kurang disukai oleh masyarakat karena banyaknya isu yang beredar bahwa Windows ME tidak sekompatibel dengan Windows 98 dalam menjalankan beberapa aplikasi tambahan. Pada tahun 2001, Windows XP diperkenalkan dan membawa hawa segar bagi dunia komputer. Peningkatan dari Windows 2000, Windows XP membawa reliabilitas tinggi, keamanan, dan performa. Dengan tampilan yang segar, Windows XP memiliki fitur untuk bisnis dan juga home computing, termasuk remote desktop connection, file system yang dapat di-encrypt, sistem restore, dan juga advanced networking. Untuk pengguna mobile, terdapat dukungan wireless, Windows Messenger, dan remote assistance. Pada tahun 2007, Windows merilis Windows Vista. Fitur-fitur pada Windows Vista perubahannya boleh dikatakan radikal, terutama pada bagian user interface-nya. Kemampuan sekuritas juga ditambahkan oleh Microsoft, sehingga Microsoft mengklaim versi terbarunya ini lebih stabil, aman, dan memanjakan pengguna komputer. Walaupun menurut orang-orang, hal tersebut sudah ada pada Windows XP. Di tahun 2010, Microsoft kembali merilis update OS terbarunya yaitu Windows 7. Microsoft membuat Windows 7 lebih handal daripada Windows Vista. Selain itu, ditingkatkan pula responsivitas Windows 7 yang lebih ditingkatkan.
Windows 7 ini membuat proses booting dan shutdown lebih cepat lagi. Pengguna komputer diharapkan lebih mudah dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, membuat koneksi dan sinkronisasi antar perangkat lebih mudah, serta menjelajah dunia internet lebih memuaskan. Windows 8 sebenarnya sudah dikembangkan pada tahun 2009, yaitu sebelum Windows 7 dirilis. Tanggal 13 September 2011, Build 8102 atau Windows 8 Developer Preview dirilis pertama kalinya ke publik. Build ini terbuka penuh untuk pertama kalinya dan dilengkapi start screen baru, antarmuka pengguna Metro, dan sejumlah sampel aplikasi buatan karyawan magang di Microsoft. Pada tanggal 29 Februari 2012, Microsoft meluncurkan Windows 8 Consumer Preview versi beta dari Windows 8 dengan build 8250. Untuk pertama kalinya sejak Windows 95, tombol Start tidak lagi muncul di taskbar. Meski layar startnya masih harus dibuka dengan mengklik sudut kiri bawah layar dan tombol Start di kotak Charm. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 dirilis dengan nomor build 629200. Microsoft mengadakan acara peluncuran pada 25 Oktober 2012. Rilis selanjutnya setelah Windows 8 adalah Windows 8.1 yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blue. Tanggal 26 Juni 2013, Windows 8.1 Free Preview dirilis ke publik. Build ini terbuka penuh untuk pertama kalinya dan dilengkapi dengan tombol Start baru, booting langsung ke desktop, layar kunci yang disempurnakan, dan sejumlah aplikasi Metro yang baru. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 dan dirilis pada 29 Juli 2015, Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka dari Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh, termasuk kebangkitan menu Start yang terlihat di Windows 7, serta kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows. Oke, jadi itu adalah sejarah tentang Windows. Semoga bisa memberikan pengetahuan bagi kalian semua.